Saya pilih akun Google aja, karena saya nggak login TikTok di browser saya. Bang Dendi Sutarto, saya download CapCut di MacBook, wajib login nggak? Eh, tersedia ya, Kang ya? Untuk Windows, ada ya buat MacBook ya? Masya Allah ya, berarti memang ada ya. Saya kira nggak ada buat MacBook, ternyata ada ya. Saya pikir kalau buat MacBook itu hanya bisa via browser gitu ya. Nah, tadi juga ada Bapak Sofyan dari Medan, WA Japri saya. Beliau malah nggak bisa buka via web. Sekali saya kasih link download aplikasinya, diinstal, alhamdulillah malah bisa. Nah, jadi apa bedanya antara web dengan aplikasi ya? Jadi bedanya tuh hanya dari sisi tampilan aja, dari sisi penempatan tools-toolsnya. Itu juga nggak terlalu banyak ya. Bahkan kalau kita terbiasa dengan software, kita terbiasa dengan UI apa user interface dari sebuah sebuah perangkat lunak, sebuah software, eh, perbedaan tools-tools ini insya Allah itu nggak akan mengganggu ya. Ya, Bang Robi Irawan, betul. Silakan pakai email aja, pakai email yang udah login. Nggak perlu daftar ya, langsung aja. Pakai email yang udah tertaut di Google Chrome-nya kawan-kawan ya. Kan biasanya Google Chrome kita itu udah ada Gmail-nya ya. Nah, itu pakai itu aja. Dia ada pilihan kan, pakai Gmail, login dengan Gmail. Ya udah, pakai itu aja. Kok nggak mau ya? Silakan dicoba dulu ya. Insya Allah bisa. Seperti yang saya lakukan tadi ya, insya Allah bisa. Kalaupun kalaupun ternyata minta mendaftar, mungkin ada kebijakan baru. Kalaupun ya, mungkin ada kebijakan baru, nggak apa-apa, ikutin aja. Nanti daftar dulu, nanti lanjut lagi gabung di sini. Nah, mohon maaf ininya slide saya sementara jangan diganggu dulu itunya, jangan di annotation ya. Nanti kalau udah mau nunjukin sesuatu baru boleh, silakan. Nggak apa-apa. Kita silakan, nanti ada coret-coret ya di sini ya. Coret-coret, silakan yang mau apa namanya? Yang mau share screen silakan raise hand, silakan buka mic kalau mau raise hand, kita belajar bareng-bareng di sini. Oke? Di sini kita udah buka CapCut-nya. Ini ada blank dokumen, apa namanya? Ada bukan blank dokumen ya, home page-nya di sini, landing page-nya seperti ini tampilannya. Nah, terus yang pertama-tama harus kita lihat adalah di sini ada mulai, ada ini ya, ada mulai, ada template ya. Nah, buat proyek di sini ya. Terus ada kanvas hitam. Nah, kita akan mulai dari kanvas hitam. Kita benar-benar belajar dari nol ya. Nah, sementara di CapCut yang kita install juga sama. Saya tutup ya, ini saya tutup. Nah, dia akan seperti ini, muncul seperti ini dia. Nah, kita buka aja new project ya. Kita buka new project sama. Kalau terbuka itu akan muncul apa namanya? Dialog pengantar seperti ini ya. Nah, buka aja new project. Nah, oke, dia akan terbuka seperti ini. Nah, ada satu perbedaan mendasar dari CapCut yang kita pakai dari browser dengan yang kita install dari aplikasi, yaitu kelebihan dari browser adalah menyediakan footage video. Nah, ini nggak ada di aplikasi. Footage videonya udah ada di sini. Nah, ini kita akan mengenal anatominya dulu ya. Kita akan bedah anatominya dulu. Ya kan? Mungkin bagi kawan-kawan yang baru pertama kali gunakan CapCut, ini mungkin agak, oh di mana sih anunya, perintahnya di bagian apa, ya kan? Kalau mau apa namanya, mau masukin video gimana dan lain sebagainya ya. Nah, kalau web itu, kalau di web, ini di web ya, ini CapCut web. Terus kita lihat di sini di sidebar paling kiri itu ada logo CapCut ya. Itu halaman beranda. Kemudian di bawahnya ada media. Nah, media ini nantinya berfungsi untuk sebagai media library ya, sebagai pustaka media untuk apa namanya? Bahan-bahan atau material-material video yang akan kita gunakan. Isinya ada di sini nanti. Yang sudah kita unggah atau kita gunakan akan muncul di media. Nah, kemudian ada stok video di bawahnya. Nah, inilah kelebihan CapCut Web. Dia menyediakan stok video untuk kita gunakan dan ini gratis. Ini gratis. Kita nggak perlu khawatir terkena klaim hak cipta, nggak perlu.
Karena video ini disediakan CapCut untuk penggunanya. Banyak sekali ya. Nah, ini ada. Kita akan coba satu-satu ya. Nah, kita tambahkan di media. Nah, oke. Masuk ke sini. Nah, kita tinggal tambahkan aja. Mau tambahkan lagi yang bawah, misalnya yang gambar ini ya, matahari misalnya ya. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Pelan-pelan satu-satu. Ini stok video, kemudian ada audio. Nah, audio di sini ada banyak ya, banyak buat background, buat apa ya, buat background, buat latar suara latar ya. Nanti kita atur ya, kita atur anunya apa namanya, volumenya, semuanya ada ya. Nah, pokoknya di kiri ini, di tools sebelah kiri ini semuanya untuk apa namanya, media library ya, pustaka media. Jadi dari atas, saya ulangi, dari atas itu ada media library, di bawahnya ada stok video. Nah, stok video ini saya ulangi lagi, tidak ada di CapCut aplikasi. Jadi kalau kita gunakan aplikasi CapCut yang instalan, nah yang ini, itu nggak ada. Terus gimana dong solusinya? Solusinya silakan download di YouTube. Nah, ini ada komen ya, ada komen. Kita langsung ini ya, langsung interaktif aja ya. Kang, kalau login via web bisa masuk sesaat kemudian pada saat mau buka buat project error tertutup dari tampilan awal. Itu kenapa ya? Coba itu via web ya. Bisa dicoba yang aplikasinya ya. Mungkin ada beberapa device atau mungkin ya bisa jadi browsernya perlu diupdate ya. Bisa jadi ya Google Chrome-nya mungkin diupdate dulu. Bisa jadi ya. Kemudian dari Ukasia, maaf punya saya sudah kebuka sampai kanvas hitam tapi pas saya klik kok nggak kebuka ya. Ya nanti bisa mungkin kawan-kawan bisa ikuti apa bisa simak dulu saya sebentar. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada tanggapan-tanggapan atau ingin share screen, ingin berbagi apa namanya berbagi layar silahkan. Dari kemarin sudah download di PC tapi sering nutup sendiri aplikasinya. Kenapa ya? Oh, oke, ntar kita fokus ke praktek aja dulu ya, biar nggak ini ya, biar nggak lama ya. Oke, nah ini yang kita kembali yang ke web tadi ya, yang ke web kita selesaikan dulu yang di web. Jadi menu di kiri itu media library atau pustaka media. Ada media, ada stok video, ada audio, ada teks ya. Nah, teks ini lumayan ini ya, bagus-bagus ya. Efek-efek teksnya itu walaupun ada beberapa yang agak apa ya, kok saya awalnya ngeliat norak ya namanya juga pilihan ya. Tinggal kita mau pakai atau enggak. Tapi ternyata ada juga yang keren gitu ya. Saya nggak nyangka, wow saya bilang. Saya pertama ngeliat CapCut, wow saya bilang gitu ya. Kok bisa ya software gratis sekeren ini gitu loh. Ya kenapa saya katakan gratis? Karena kita nggak perlu join yang pro aja. Itu udah dapat fitur banyak sekali ya yang keren ya. Itu saya geleng-geleng, waduh ini luar biasa CapCut. Makasih banyak buat CapCut yang menjawab menjawab keluhan saya selama ini ya dengan aplikasi berbayar ya. Nah, oke. Ini banyak sekali teksnya, nanti kita akan coba ya beberapa di antaranya. Nah, kemudian ada keterangan. Ada keterangan otomatis ya. Apa ya? Kayak text to speech ya. Kayak subtitle gitu ya. Nanti kita akan ulik di pertemuan berikutnya. Kita hari ini khusus mengenal anatomi CapCut dulu. Kemudian ada stiker. Nah, stiker ya. Ada stiker-stiker. Nah, ini biasa digunakan buat konten-konten medsos nih, konten-konten TikTok biasanya. Tempel di kepala, di mana ya. Kalau saya mungkin, kalau saya di kelas ini memang khusus ini memberikan apa namanya, berbagi skillnya. Jadi kalau hanya sekedar buat video yang ngomong terus ada stiker-stiker, keringat-keringat gitu ya, saya rasa kita nggak perlu buka kelas lah ya, bisa otodidak ya, bisa ulik-ulik sendiri pasti ketemu. Nah, yang ingin kita tekankan dalam workshop ini adalah gimana kawan-kawan tuh bisa buat apa namanya, bisa buat CapCut, bisa buat apa sih namanya, buat motion grafis, sorry belibet ya,
bisa buat motion grafis dengan CapCut. Nah, kalau udah bisa buat motion grafis dengan CapCut, otomatis bisa ngedit video biasa. Itu udah keniscayaan ya. Jadi ngikut gitu loh. Tapi kalau cuma tutorial yang ngedit video biasa, belum tentu kawan-kawan bisa sampai bikin motion grafis. Nah, mungkin yang kemarin nggak hadir ya, seperti apa sih motion grafis itu? Nah, saya akan liatin sedikit. Nah, ini saya tutup. Nah, ini contoh. Ini teaser kelas kita. Teaser workshop kita sekarang. Nah, ini. Nah, ini ada, nah ini pertama ya. Kawan-kawan bisa lihat ya, apa namanya, anatomi ininya ya, bentuknya ya. Nah, kalau di web tadi dia berada di sisi paling kiri. Nah, kalau di aplikasi dia sama di kiri juga, tapi berjejer di atas seperti ini. Ada media, ada audio, text, stiker, efek, transition, filter, adjustment. Sama, ikonnya sama, hanya beda posisi aja. Jadi, kawan-kawan nggak perlu bimbang mau pakai yang web atau pakai yang aplikasi, sama aja. Jadi walaupun beda posisi, itu nggak akan mengurangi apa namanya, experience kita ya. Oh, saya biasa pakai yang web, saya nggak bisa pakai yang aplikasi karena beda tampilannya. Nggak beda, sama aja, cuma beda sedikit aja sih di layoutnya gitu loh. Karena web itu kan menyesuaikan ukuran layar, apa namanya, ukuran ukuran apa sih, ukuran jendelanya ya, ukuran Windows-nya. Sementara kalau kalau aplikasi itu dia full, benar-benar full ya, nggak terganggu sama URL di atasnya, di atas browser itu ya. Nah, oke. Nah, ini eh, kita akan putar pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah footage video. Sumbernya saya download dari YouTube. Nah, ini footage video, saya cari di YouTube. Silakan kawan-kawan cari footage video dengan keyword yang kawan-kawan inginkan lah ya. Misalnya neon glow video, free copyright ya, kayak gitulah ya. Background video, banyak, pokoknya banyak. Banyak di YouTube itu banyak sekali yang channel-channel yang menyediakan free copyright. Jadi selama kita nggak gunakan untuk apa ya, komersil yang berlebihan, saya rasa nggak masalah ya. Apalagi kalau dari CapCut library-nya sendiri, kalau di web itu, nah ini kan menyediakan kan. Nah, ini bisa kita gunakan stok videonya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Pokoknya kalau kita scroll ke bawah itu nggak akan habis-habis dia, saking banyaknya. Tinggal kita search aja. Misalnya kita cari misalnya neon glow misalnya. Oke, enter. Nah, dia akan memunculkan video-video yang glowing, apa, efek neon glowing kayak tadi ya. Walaupun tidak sefuturistik yang saya contohkan tadi ya, tapi ya ini it's okay lah ya. Maksudnya ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali ya. Atau misalnya futuristik neon misalnya. Silahkan kawan-kawan apa ya, dalam mencari itu berimajinasi ya. Apa sih keyword yang mantap gitu ya, yang kira-kira akan dapat footage yang keren, footage yang bagus ya. Nah, kalau saya itu lebih senang nyari di YouTube. Nah, tapi itu tergantung apa ya, kebiasaan masing-masing aja. Jadi kalau di YouTube itu kan lebih banyak ya. Di YouTube itu banyak sekali. Coba kita buka YouTube ya sebentar ya. Kita buka YouTube sebentar ya. Saya cari misalnya neon glow efek misalnya. Neon glow efek. Apalagi ya? Footage. No copyright. No copyright. Oke. Nah, dia muncul. Nah, ini. Tinggal kawan-kawan download aja dari YouTube masing-masing. Nah, no copyright. Nah, oke. Banyak ya. Silakan dicoba. Oke, kita kembali lagi ke CapCut. Bedanya, saya ulangi, yang di web itu kontrol toolbar utamanya ada di sebelah kiri. Paling kiri. Itu ada media, ada stok video, ada audio, teks, keterangan, stiker, efek, transisi, filter, pustaka. Kita lihat satu-satu, teksnya ada banyak, keterangan nanti ada, kita pelajari, ada stiker, ada efek video. Nah, efek video. Kita coba satu ya, misalnya video jalan apa nih? Jalan layang di malam hari ya, kita putar ya.
Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, videonya bergerak ya. Oke, kita pause, kita kasih efek ya. Kita klik aja ini bagian di sini. Atau kita kasih efek perapian misalnya, ada apa namanya kayak api-api gitu ya, apa namanya? Percik-percikan api ya. Nah, dia akan bertambah di sini. Nah, mungkin dia yang bikin berat dari koneksi internet ya. Dari koneksi internet makanya dia butuh waktu ya buat memproses permintaan kita. Nah, oke. Sama halnya dengan di aplikasi. Oke, ini saya coba. Ini ada footage video. Saya akan beri efek di sini. Nah, ingat kalau yang di aplikasi adanya di atas ya. Di atas, di kiri atas ya. Nah, udah, oke, udah muncul efeknya. Tuh, saya ditawarin efek pro sama CapCut. Tuh. Saya cek lumayan mahal juga ya. 1 bulan itu 129.000. Wah, lumayan ya. Ya, mungkin buat sebagian orang ya nggak mahal-mahal banget lah ya. Tapi ya, saya pikir dengan gratis aja udah bisa buat video sekeren ini ya. Kenapa harus bayar? Kita gitu aja mikirnya ya. Gratis aja ya. Kita udah bisa buat video sekeren ini. Nih, kawan-kawan bisa lihat. Kita putar ya. Oke. Ini memang nggak ada suara atau gimana? Oh, suaranya saya mute kan. Sengaja saya mute ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya. Gerakan motion grafisnya itu. Perpaduan latar video dengan elemen grafis dengan teks. Nah, itu yang akan kita mainkan. Sehingga kita bisa membuat karya video grafis, motion grafik yang nggak biasa-biasa aja gitu loh. Ya kan? Percaya nggak percaya, dulu video seperti itu, video kayak gini, itu eh, gimana ya kalau mau saya bilang, kayaknya mustahil bisa dibuat di CapCut ya. Karena dulu mau buat ini aja, saya mesti nyari template After Effects. Saya cari template After Effects di Envato, ada di mana-mana ya, di situs penyedia stok ya. Nah, saya cari di situs penyedia stok ya, template After Effects untuk dapat ide ya, dapat apa namanya, dapat ide, dapat contoh-contoh video yang bagus yang bisa kita gunakan ya. Nah, setelah saya coba di CapCut, wow, ternyata bisa loh. Bisa ternyata ya. Bisa sekeren ini gitu loh. Nah, ini satu hal yang mengejutkan kalau buat saya pribadi ya. Nggak tahu kalau kawan-kawan ya mungkin biasa aja. Kok buat saya ini, wah, ini gratisan ya. Ini website gratisan, ini aplikasi gratisan. Kita bisa berkarya sekeren ini gitu loh. Nah, ini yang akan kita pelajari bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng. Ntar kalau ada yang mau nanya di pertengahan silakan. Silakan. Yang penting kawan-kawan sambil buka CapCut-nya ya, sambil buka. Atau yang mau nyimak dulu juga nggak apa-apa, silakan. Yang mau nyimak dulu silakan ya. Yang mau sambil praktik ya lebih bagus ya, insya Allah. Nah, kita mainkan lagi. Nah, kawan-kawan bisa lihat anatominya di sini. Nah, ini ada kalau kita buka di media, jadi sama ya, sama antara di aplikasi dengan di website itu. Kalau kita udah apa ya, udah working, kita udah kerja, kita udah running, bikin project itu, tampilannya akan sama, hanya beda di ujung kiri berbaris dari atas ke bawah, sama di kiri atas dari kiri ke kanan. Itu aja bedanya. Ikonnya sama, ada media, ada audio, ada teks, ada stiker, efek, transisi, efek, filter, dan lain-lain. Nah, oke. Nanti kita akan praktek dari nol ya, biar kawan-kawan nggak bingung. Ini udah jadi bingung, malah membingungkan. Nggak apa-apa, ini hanya contoh ya. Ternyata CapCut bisa sekeren ini gitu loh. Yang mau saya sampaikan tuh itu sebetulnya kan. Saya juga wow, ternyata ketika buat ini, wow bisa gitu loh. Ini dulu saya hanya bisa bikin ini di After Effects. Saya cuma bisa bikin kayak gini, mesti pakai After Effects loh dulu. Bayangkan. After Effects itu susahnya bukan main, beratnya juga ya berat banget softwarenya. Ngerendernya juga lama sekali ya. Nah, sementara di CapCut ini bikinnya kemarin ya, saya
seingat saya bikinnya siang ya waktu itu. Siang, jam-jam segini, terus asar, saya sholat dulu, sholat asar saya tinggal, sholat asar. Habis sholat asar saya lanjut, nggak sampai maghrib udah jadi gitu loh. Durasinya 1 menit 18 detik. Ya, cepat lah ya. Untuk bikin non template ya, bikin karya yang non template nggak dari nol gitu ya, cepat ya kalau menurut saya, cepat ya. Nah, oke, jadi yang web juga demikian, silakan kawan-kawan coba, kita akan coba mainkan CapCut-nya. Nah, kita tadi udah nambahkan efek api ya, percikan api ya di video ini tadi. Kalau kita putar, ini kita kembali ke web lagi ya. Nanti kita bolak-balik aja. Jadi biar biar kawan-kawan tuh yang pakai web bisa ngelihat, yang nggak pakai web, yang pakai aplikasi instalan juga bisa ngelihat. Pokoknya kita bareng-bareng aja belajarnya. Oke. Nah, ada efek asap kabut. Nah, kita bisa coba di sini. Bisa drag aja, tarik aja ke sini. Dia akan membentuk layer baru atau langsung klik videonya, terus tambahin efeknya plus ini. Nah, dia akan teraplikasi. Sorry. Klik. Nah, klik aja efeknya. Nah, seperti ini. Dia akan teraplikasi di videonya. Nah, seperti ini. Nah, dulu itu kalau mau buat kayak gini di After Effects itu susahnya bukan main ya. Bukan main susahnya. Nah, di CapCut ini semuanya menjadi otomatis. Makanya kemarin saya bahas automation ya. Eh, CapCut meramu komen-komen AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam satu buah efek. Cukup sekali tekan, semuanya udah teraplikasi. Ini luar biasa ya. Inilah gilanya ya. Makanya kita wajib adaptif dengan perubahan. Kita nggak bisa menolak perubahan. Wah, itu CapCut mah softwarenya anak kecil. Nggak bisa. Dulu mungkin bisa, sekarang nggak bisa. Kalau kita nggak adaptif, kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal. Benar. Nah, oke. Kemudian kita coba mainkan teks ya. Di sini ada teks. Nah, gimana caranya? Silakan kawan-kawan klik aja teks, pilih mau teks yang mana. Misalnya ya yang ini ya. Saya coba yang agak ini ya, yang warna-warni ya biar agak kelihatan ya, biar kelihatan di kita di contoh kita. Nah, ini misalnya. Ini udah ada. Kita geser aja ke sini. Geser aja. Nah, kita tarik seperti ini. Dari sini kita tarik ke sini. Oke. Nah, tinggal kita ketik tulisan apa misalnya. Belajar misalnya. Untuk fontnya silakan kawan-kawan pilih fontnya yang sesuai selera lah ya. Oke, mungkin saya terlalu stylenya terlalu pinky ini ternyata ada bling. Ya udah nggak apa-apa ya, namanya kita mencoba nggak apa-apa. Nah, di layer teks ini kalau kita pencet, kita bisa panjangkan. Jadi nanti dia panjang pendeknya itu durasi layer itu, layer teksnya itu loh. Mau berapa detik kah ya? Kita bisa identifikasi dari sini ya, misalnya kalau kita geser itu, misalnya kita geser ya. Nah, dia semakin singkat atau semakin panjang ya. Nah, seperti ini. Nanti efek-efeknya bisa kita terapkan di mana? Di sini. Di sebelah kanan Windows kita, di sebelah kanan aplikasi itu ada teks, ada animasi, kemudian ada fitur text to speech. Text to speech nanti ya, kita di akhir-akhir nggak apa-apa. Nah, ada teks. Nah, ini ada properties buat kita ngubah-ngubah teksnya. Nah, kalau pengen ubah yang biasa aja misalnya, yang putih, ya udah boleh silakan klik, atau yang kuning ya. Nah, saya ubah yang putih aja. Atau yang hijau, yang mana aja bebas ya. Nah, yang putih merah misalnya. Udah berubah. Fontnya silakan kawan-kawan pilih sendiri mau pakai yang apa. Nah, oke. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan word, pengaturan spasi, garis ya. Rata kiri, rata kanan ya. Right, left, center ya. Justify. Oh, justify nggak ada ya, cuma rata kiri, rata kanan aja deh.
Nah, bahkan ada rata atas ya. Nah, seperti ini ya. Ya kan? Bawah bawah ke atas juga ada, atas ke bawah juga ada. Nah, seperti ini ya. Mudah sekali ya. Posisi dan ukuran. Nah, ini ukuran 100%. Bisa kita perbesar, bisa silahkan seperti ini. Nanti pergerakannya akan kita atur. Akan kita atur. Yang penting kawan-kawan kenal dulu sama interface-nya CapCut ini. Kenal dulu sama UI-nya. UI sama UX-nya itu penting kita pahami. UI itu ya user user interface, tampilannya seperti apa. UX itu user experience. Jadi pengalaman kita menggunakan software ini, mudahkah atau gampangkah? Kalau yang saya alami sangat 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 mudah CapCut ini. Experience saya ya menggunakan CapCut sangat mudah. Nah, UX-nya kalau bagi saya itu 100. Mudah sekali. Gampang dicari oleh mata ya. Kita pengen misalnya, saya mau nambahkan ini gimana sih caranya? Oh, ketemu gitu loh. Beda kalau kita gunakan software-software profesional kayak Adobe Premiere misalnya. Ini maaf ya nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Hanya contoh ya. Adobe Premiere, After Effects atau Sony Vegas atau DaVinci Resolve. Kita ngeliat menunya itu udah pusing duluan ya, banyak kecil-kecil, banyak sekali ya. Udah pusing dulu ini yang mana sih? Kita memulai project baru aja, kita udah dibikin pusing duluan ya. Kita mau mulai kerja aja itu kalau pakai Premiere, After Effects atau DaVinci Resolve itu kita udah pusing duluan ya. Ini apa sih? Ini harus klik apa sih? Harus klik apa sih ya? Kodeknya apa sih kan gitu. Kalau CapCut ini kan enggak. Dia apa namanya? Semaksimal mungkin mempermudah user, memudahkan penggunanya itu agar langsung bikin gitu loh. Masalah output ya nanti defaultnya itu ya output yang bisa ke sosmed aja dulu kan gitu. Toh kita butuhnya juga itu kan. Outputnya itu ya kita juga pengennya ya yang bisa kompatibel dengan sosmed, dengan Facebook kah, dengan YouTube kah, dengan WhatsApp kah dan lain sebagainya. Sementara kalau yang lain yang pro-pro itu kita dikasih settingan manual. Outputnya mau seperti apa nih? Bla bla bla. Ah itu banyak banget. Pusing pokoknya ngelihatnya. Walaupun yang udah biasa tetap aja akan memakan waktu lama untuk memilih itu. Nah, oke di sini di kanan masih ada. Nah, garis luar warnanya bisa kita ubah. Nah, oke. Ada ukuran ya, ada campuran, opasitas itu opacity ya, bisa kita kecilkan. Nah, itu apa ya? Untuk mengatur transparansinya. Nah, opacity kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau di aplikasi, kalau kita gunakan defaultnya bahasa Inggris, dia perintahnya opacity. Nah, ini buat transparansi. Nah, dia transparan-transparan gitu ya. Nah, kalau kita full kan, oke, bagus. Ini mohon maaf, suara saya masih lancar kan? Masih ya? Aman ya? Masih? Bu Budi Winarni masih aman suara saya? Masih, alhamdulillah. Baik. Pak Syafruddin masih jelas mendengar suara saya? Siap, siap, siap. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kemudian ada bayangan. Ya, nanti kita semua coba satu-satu semuanya ya. Ada opacity juga, banyak banyak sekali dan mudah gitu loh. Mungkin kalau awal-awal, wow, banyak. Pusing juga. Enggak. Enggak. Ini sangat mudah. Nah, oke. Kemudian efek. Nah, ada efeknya, sedang loading ya. Sedang loading. Nah, ini. Nah, dia tuh bagusnya CapCut itu, efeknya itu efek yang kekinian loh ya. Nah, efek-efek yang bayangkan dulu itu kita mau buat efek kayak gini di After Effects itu, waduh, susahnya bukan main ya. Lama. Kalaupun mau cepat kita harus download plugin ya, download plugin lagi ya, plugin tambahan. Ada yang berbayar juga kan. Kalau yang hobi nge-crack ya mau nggak mau nge-crack lagi kan gitu. Sementara di CapCut ya nggak perlu ya, semuanya gratis ya, semuanya gratis. Nah ini banyak ya tuh, tinggal kita pilih aja efek gitu ya. Kemudian ada animasinya. Nah animasi seperti apa? Nah ini ada previewnya di sini. Sama yang di aplikasi juga demikian, ada previewnya. Ini saya akan demokan yang eh, di web dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Faisal. Nah, ini saya langsung share screen ya. Nah, kita bisa
Yang sebelah kanan kok nggak muncul teks ya? Sebelah kanan, sebelah kanan. Oke, mungkin bisa dia no, Mas Faisal, di screenshot lebih full mungkin biar kita bisa tahu. Kita perlu klik dulu, misalnya gini ya. Ini misalnya gini. Saya ulangi ya, saya ulangi kita pelan-pelan. Saya hapus. Misalnya saya gunakan yang ini ya. Saya gunakan yang biru ini ya. Saya tarik ke sini misalnya. Saya tarik ke sini. Sorry, nah, dia kadang-kadang loading. Nah, saya tarik ke sini. Nah, seperti ini. Nah, muncul. Nah, kita tinggal atur panjang pendeknya, durasinya. Panjang pendek durasinya tinggal kita atur. Nah, betul jawaban Mas Sigit betul itu karena teksnya belum masuk betul. Masukin dulu ke sini, ke timeline projectnya. Di sini, timeline project ini yang sebelah ini ya, yang bawahnya. Mungkin saya bisa coret ya, saya bisa coret. Nah, ini timeline project kita. Nah, di sini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini. Kalau yang kiri ini, nah ini ada tools utama. Ini ada media, ada stock video, ada audio, teks, keterangan, stiker, efek, transisi, filter, dan pustaka. Nah, kalau kita klik teks, maka muncullah teks. Ya kan? Kalau kita klik stock video, maka muncul stock video. Media, nanti media yang udah kita gunakan atau yang kita upload akan ada di sini. Misalnya kita punya video, koleksi video, ya udah kita upload ke situ. Tapi kalau mau mainnya offline, silahkan pakai aplikasi aja. Pokoknya semuanya serba mudah ya. Mau mainnya online boleh, mau mainnya offline juga boleh. Kalau saya pribadi secara subjektif lebih menyukai yang aplikasi. Itu aja. Cuma apakah lebih bagus? Enggak, sama sekali enggak ya. Dua-duanya bagus ya. Ini eh, kenyamanan aja gitu ya. Nah, kemudian kita udah masuk ke timeline project di sini. Kita pilih. Nah, di sebelah kanan akan muncul kalau kita klik akan muncul properti seperti ini. Nah, ada teks, ada animasi, ada teks keucapan, text to speech ya kalau bahasa Inggrisnya, kalau di aplikasi itu. Nah, oke. Eh, di teks itu ada dasar, ada efek. Nah, efeknya bisa kita pilih. Di kiri, di dasar ada, di efek ada. Nah, oke. Sedang tren ada tuh, efek yang sedang tren ada ya. Banyak ya yang sedang tren lah pokoknya ya. Tuh yang neon glowing glowing. Nah, ini bagus sekali ya. Ini kalau dibuat di ini kalau kita buat di apa namanya? Di aplikasi video editing yang lain nggak ada kayak gini. Kalau di Canva mungkin ada di Canva. Cuman di Canva itu minimalis ya. Canva itu memang stylenya minimalis banget. Nah, kalau untuk nulis huruf Arab atau Al-Quran, mungkin bisa pakai copy paste. Ya mungkin bisa ya. Kebetulan saya nggak ahli dalam menulis Arab. Mungkin di sini ada di dasar. Nah, kita tinggal ganti tulisannya di sini. Misalnya di eh, belajar CapCut. Nah, oke. Kita ganti teksnya, kita ganti fontnya. Nah, oke. Nah, ini ada efeknya, silakan pilih sesuai selera kawan-kawan. Nah, nanti ada animasinya di sini. Nah, ada teks, ada animasi. Nah, oke. Kemudian text to speech nanti ya di akhir-akhir. Nah, teks animasi itu ada di sini. Dia ada animasi in, animasi out, masuk atau keluar. Animasi in itu animasi masuk. Dia masuknya seperti itu ya. Atau animasi keluar. Ini contoh kalau animasi masuk ya. Kita klik. Nah, seperti itu jadinya. Nah, oke. Wow, ini keren sekali. Ini keren sekali loh, benar. Saya tuh pertama ngelihat mainkan efek, wah, saya bilang, ini nggak perlu mikir loh. Ini software. Kalau saya itu kan dulu habis kalau untuk bikin kayak teaser video kelas kita itu ya, eh, apa namanya? Kelas CapCut itu, kelas yang kita ikuti sekarang, itu kalau dulu saya bikin di After Effects itu bikin itu, waduh, itu bisa
2 hari kali ya. Bikin efeknya secara manual gitu ya, perpindahannya, motion-motion itu aduh lama sekali ya. Ada juga yang cepat, cuma ya anu ya, gitulah ya. Sederhana sekali ya. Nah, oke. Teman-teman bisa ngelihat pergerakannya? Bisa? Teks Arab? Bisa. Ya, bisa. Mungkin bisa ya. Mungkin kita cari bismillah ya. Bismillah. Huruf Arab. Nah ini ya, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim ya misalnya ya. Nah, kita kopas aja dari sini misalnya. Annotation-nya saya bersihin dulu. Oke. Oke, kita paste ke sini. Mungkin di beberapa font nggak bisa. Kita akan coba pakai font-font dasar ya. Font-font yang dasar yang bawaan Windows itu biasanya bisa. Kita cari misalnya Arial misalnya. Sebentar, kita cari dulu PT Sans, Open Sans. Masih nggak bisa. Harusnya bisa ya. Pasti ada huruf-huruf yang support untuk nulis Arab ya di sini. Seperti Arial atau apa ya? Arabic typeset itu ya. Ini kan karena ini ya, karena kita harus cari dulu ya. Popins juga nggak bisa, nggak support, nggak apa-apa. Mungkin solusinya pakai ini, pakai apa ya? Pakai image ya. Nah, pakai font Arabic juga bisa. Pokoknya buat kawan-kawan yang terbiasa main huruf Arab, silakan kasih saran dan masukan ya. Pakai font apa harusnya yang bagus. Kalau saya nggak terbiasa, kalau saya paling, kalaupun ada yang harus pakai ini, harus pakai font Arab, solusinya bisa main image ya, bisa main gambar ya. Jadi kita cari image Bismillah itu. Mungkin buat di PowerPoint boleh, bikinnya di After Effect, bikinnya di Corel Draw boleh, atau di apa ya, di aplikasi grafis ya, atau ya bikin, atau download di Freepik kan banyak ya. Di freepik.com itu kan gratis-gratis juga ya. Bismillah PNG ya, file-file PNG yang transparan itu bisa jadi solusi ya. Nanti kawan-kawan yang biasa main ini, yang biasa main huruf Arab silakan beri masukan ya. Silakan kasih komen kawan kita yang bertanya. Oke, kita lanjut ke tadi. Kita tadi sampai di animasi ya. Nah, oke. Seperti ini. Ini in, kemudian outnya bagaimana? Nah, kita pengen. Nah, outnya gini. Oke. Nah, kalau kita play, nah seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, mungkin ini terlalu panjang, kita pendekin agar bisa merasakan efeknya. Nah. Oke. In out-nya seperti itu. Nanti kita tinggal copy paste setiap kata. Kita tinggal copy paste setiap kata sehingga bisa jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kopas saja, nanti durasinya menyesuaikan audio boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, nanti elemen grafis yang ungu-ungu sama kuning-kuning itu ya kita bikin aja pakai PowerPoint, bisa pakai, pokoknya mudah ya, mudah sekali. Pakai PowerPoint bisa, pakai Corel Draw bisa. Gimana caranya buat elemen grafis pakai aplikasi lain, pakai PowerPoint ya? Ntar insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas gimana cara buat elemen-elemen grafis biar video itu kita makin bagus ya, makin makin keren ya. Karena elemen gratis atau elemen grafis atau stiker-stiker yang tersedia di CapCut itu, jujur kalau saya mau ngasih masukan itu masih style-style sosmed sekali ya, masih style-style apa. Ini kita lihat ya, kita lihat stiker di sini tuh masih ya begitulah ya.
Ya buat ini, buat bocil-bocil. Kalau buat elemen grafis yang apa ya, yang profesional, yang futuristik, mungkin kita nggak akan nemu di sini. Nggak apa-apa, kita bisa bikin aja di PowerPoint, kotak kek, bulat kek, nanti kita tinggal gerakin di CapCut. Itu menarik sekali ya. Mudah, sangat mudah. Atau mungkin kawan-kawan nanti bisa nemu di sini, mungkin barangkali ada elemen grafis atau ada stiker-stiker yang keren-keren. Ada juga sih ini, kayak gini ada. Keren juga sih. Nah, nggak juga semuanya yang ini ya, style-style norak itu nggak juga ya. Ada juga yang keren ya, kayak gini ya. Nah, pokoknya yang penting mau hunting aja ya. Nah, ini kan banyak nih. Mau apa, betah nyari. Karena inti dari belajar itu mau mencoba dan mau mencari ya. Mau belajar dan mau mencari. Nah, nanti di audio, nanti main di audio, insya Allah kita di pertemuan berikutnya, kita hari ini khusus memahami anatominya dulu ya. Anatominya. Oh, ini kalau mau saya mau masukin stiker ya udah berarti di sini ada di stiker ya, tinggal kita cari. Nah, saya tadi mau masukin yang mana ya, misalnya yang ini ya, play atau apa. Nah, ini misalnya. Nah, ini kan keren juga ya, aplikasi bergerak ya. Tinggal kita tarik, kita masukin ke sini. Nah, oke. Nah, oke, kita putar dari awal. Dia ada seperti loading. Nah, masuk pelajar CapCut. Nanti tinggal kita kasih suara. Kasih suara. Oke, sebentar, sharingan saya ini ada suaranya nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Suara, audio ada di sini. Bentar. Ini banyak nih. Lazy Sunday Aesthetic ya. Kita coba ya. Masukin audio di sini. Suaranya ada kedengaran nggak ya? Suara audionya. Ada ya? Siap. Nah, oke. Jadi tinggal kita, misalnya kita mau gunakan teks yang sama, ya udah pakai teks ini aja gitu ya. Nanti tinggal diganti-ganti, belajar apa tadi tulisannya? Belajar CapCut. Ya udah tinggal copy aja, Ctrl C ini di sininya saya coret. Ini di layer belajarnya ini, di layer teks. Kita copy, Ctrl C aja. Ctrl C. Ctrl C. Kemudian Ctrl V di sebelahnya. Ya udah. Nah, tinggal kita mainkan kerapatannya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, belajar CapCut misalnya. Teks kedua kita tulis misalnya dari dasar sampai, copy lagi, paste lagi, taruh lagi di sini. Ya, ini ya, apa harus ini juga ya. Maksudnya kadang-kadang dia tuh bergeser-geser ya. Kita tinggal pindah-pindahin aja dari dasar hingga mahir. Oke, kita coba play ya. Kita coba play. Belajar CapCut. Dari dasar hingga mahir. Oke. Ini ada Bang Yogi nanya, audionya kalau nanti diupload di YouTube kena copyright nggak? Kayaknya kena. Makanya kalau kita mau mainnya di platform YouTube, silakan kawan-kawan pakai audio library yang ada di YouTube aja. Nanti tinggal upload di sini nih, di media nih. Nah, di media. Ini contoh ya. Saya mau upload ini ya, saya mau upload audio misalnya, musik ya. Nah, ini misalnya. Ini beberapa ini saya download dari YouTube. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini misalnya. Ya udah tinggal
Kita coba putar ya. Yang mana ya? Ya udah ini misalnya atau yang ini. Nggak terlalu. Nah, ini misal. Oke. Tinggal drag aja ke sini. Nah, dia akan mengupload ya. Dia akan mengupload. Nah, mengunggah. Tuh. Dilakukan transcode. Nah, dia akan berproses dulu. Beda kalau di aplikasi yang kita install. Jadi kita nggak perlu upload, langsung tarik aja ke sini, misalnya ini ya, tarik aja ke sini, udah masuk langsung. Nah, kalau yang aplikasi yang kita install ya, nah langsung tarik aja. Nah, ini berhubung kita di awal kita akan kupas habis yang di web dulu ya, sambil juga ya di apa di aplikasi juga kita akan kupas habis, sama nggak ada bedanya. Nah, ini udah selesai diupload. Alhamdulillah, sebentar juga, nggak lama juga. Ya, kita masukin ke sini. Oh, masih ternyata ya. Masih. Oh, sudah. Oke. Oke. Ini udah tinggal taruh. Nah, ini audio yang kita download dari YouTube Library. Ketika kita upload ke YouTube, insya Allah nggak akan ada masalah. Nah, tapi kalau buat di platform lain gimana? Facebook atau apa? TikTok atau Instagram. Kalau IG itu kan dia ada backsound dari kalau Reels apa TikTok itu ya ada kita pilih backsound. Memang susah, gampang-gampang susah sih ya kalau di TikTok itu. Kadang kalau kita pakai sound dari platform lain dia akan kena copyright. Makanya kita mau nggak mau kita menyesuaikan adaptif ya dengan apa maunya TikTok, apa maunya Instagram Reels, apa maunya Facebook ya. Kita mesti adaptif ya. Nah, itu kawan-kawan mungkin bisa pelajari banyak kok di YouTube ya gimana caranya mengakali audio itu biar nggak kena copyright ya. Nah, jadi untuk video kalau peruntukannya buat YouTube, entah itu video biasa atau YouTube Short, silahkan kawan-kawan cari di YouTube Library aja audionya, itu aman. Aman sekali dah. Pokoknya nggak khawatir bakal kena copyright. Nah, oke. Kita udah masukin audionya. Kita coba play. Nah, oke. Itu. Nah, kemudian ini kita udah bisa ini ya, kita udah mulai memahami anatomi dari software CapCut yang via browser ini ya. Kurang lebih seperti itu. Teksnya ada di sini, audionya ada di sini ya. Nanti text to pitch ada besok, insya Allah kita akan pelajari. Stiker juga ada, tadi kita udah masukin. Nah, kemudian efek ada di sini. Nah, ini efeknya itu eh, bagus ya, CapCut itu amazing efeknya ya. Kalau dulu itu ya susah lah, pokoknya kalau mau bilang susah dulu itu mau bikin efek video itu bukan main ini ya, effortnya ya, kita harus benar-benar ekstra ini ya, bekerja keras ya untuk menciptakan sebuah karya video yang bagus ya. Sementara ada kemudahan di CapCut itu yang akhirnya meluluh lantakan kekuatan pengetahuan yang semalam kita bahas ya, yang kemarin kita bahas ya. Artinya bukan berarti ini ya, nggak berarti yang udah kita pelajari dulu ya, nggak berarti yang nggak juga, yang nggak begitu ya. Namanya itu pengalaman ya. Jadi pengalaman kita ya. Ternyata kita pernah juga mengalami fase di mana harus ngedit video itu dengan bersusah payah gitu loh. Oke, ini ada efek bagus. Saya sering gunakan, efek ini. Jadi kalau sangkut ini karena koneksi internet saya kurang kurang stabil ya, makanya agak agak macet-macet ya. Ini ada efek namanya bocor 2. Nah, kita coba terapkan di video yang gambar jalan layang ini. Kita kita tarik aja ke sini. Nah, seperti ini. Tarik dan taruh di video yang ingin kita beri efek. Seperti ini. Oh, nggak kena dia. Kita ulangi. Saya ulangi. Atau klik dulu videonya.
Sorry, kita perlu ulangi beberapa kali. Belum, dia belum masuk, sebentar. Mungkin dia masih loading ya. Masih loading. Atau kita coba di ya, di PC ya, yang instalan ya, mungkin agak lebih cepat. Kita buka project baru aja. Kita buka project baru yang di PC, new project ya. Nah, ini seperti ini kosong. Kita coba import video. Saya punya koleksi video bebas ya, yang mana aja. Saya punya koleksi video di sini misalnya, footage. Nah, ini misal. Oke. Nah, oke, kemudian kita kasih efek di sini. Videonya kita taruh di timeline project. Oke, kita kasih efek. Ini banyak efeknya di sini. Saya mau coba efek yang tadi yang saya pilih di web itu ya. Di mana ya? Oh, ada di bawah. Nah, ini dia. Nah, ini. Tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi kalau kita putar, nah jadi seperti itu dia. Ada efek kayak apa? Like click itu. Nah, seperti ini. Ada request tutorial PDF, baik nanti insya Allah akan saya bikinkan ya, walaupun nggak detail, hanya poin-poin, misalnya poin-poin garis-garis besar ya. Nanti saya akan beberapa rekaman ini kita akan capture, saya akan capture. Nah, kita kasih poin-poin di sini, di sini, di sini supaya memudahkan kawan-kawan untuk belajar lebih santai ya. Kalau video itu kan memang kadang-kadang nggak semua orang bisa belajar dari video, termasuk saya punya teman ya, dia tuh paling nggak bisa belajar dari video. Padahal kalau karakter saya bisa. Oh, lihat, oh iya ini, oh di sini, di sini, di sini. Oke, saya coba. Saya juga punya teman jago banget, ternyata nggak bisa belajar dari video. Ini kita bisa maklumi karena karakter belajar setiap orang berbeda-beda. Nanti insya Allah saya akan buatkan PDF-nya, saya akan screenshotkan rekaman kita ini satu-satu, nanti kita akan kasih poin-poin khusus ya, biar kawan-kawan mudah memahami ya. Nah, ini efek ya, kita udah masuk ke efek. Nah, kita kembali ke tadi yang web. Cara menerapkan efek itu seperti itu. Nah, ini klik. Nah, di kanan ini, jadi sama seperti halnya teks tadi, kalau video itu juga kalau kita klik di sini akan muncul propertiesnya di sini. Jadi yang kanan ini khusus properties. Video ini mau kita apain? Nah, bahasanya kayak gitu. Itu ada di sebelah kanan. Ya, ada audio, ada kecepatan, ada animasi. Nah, animasinya sama. Masuk, keluar, kombinasi efek animasi. Nah, ini kombinasi efek. Ada previewnya di sini kan? Tuh. Nah, kalau kita pilih yang ini misalnya, yang kombinasi misalnya ya. Oke, misalnya gini. Nah, ini karena durasinya lama ya dia akan jadi seperti itu ya. Dia akan jadi lama sekali ya. Kalau menghilangkan tinggal klik, cukup klik tidak ada ya. Nah, dia akan hilang animasinya. Animasi masuk di sini ada. Nah, lumayan ya, cukup banyak dan ini bagus-bagus ya. Menurut saya bagus-bagus, efeknya bagus-bagus. Animasinya bagus-bagus ya, nggak ini ya, maksudnya nggak kayak ini ya, nggak norak gitu ya. Nah, ini di sini propertiesnya, jadi animasinya di sini. Nah, kalau kita mau motong gimana? Nah, ini udah ada pertanyaan dari Bang Hasbi ya. Gimana cara motongnya? Di sini ada nih. Nah, di bawah preview video ini saya coret di
Nah ini preview video kita. Nah di bawah ini ada. Nah ini buat motong nih. Nah buat split video. Nah ini buat menghapus yang udah kita potong. Ya kan, ini buat cropping. Nah terus kalau kita mau buat videonya potret ya, buat TikTok gitu, itu gimana? Nah ada di sini dia. Nah ada di sini. Nah ada di sebelah sini. Oke, saya clear. Kita akan contohkan. Kita akan potong video ini. Nah seperti ini. Kita potong segini misalnya. Nah cukup klik dan potong. Bagi. Bahkan ada shortcutnya ya. Ctrl B shortcutnya. Udah terpotong. Kita tinggal mau buang yang mana, yang kiri kah atau yang kanan? Yang kanan mau kita buang, tinggal klik dan delete aja, atau ada tombol ini, hapus. Jadi cukup dengan menekan tombol delete. Udah kita potong, klik dan delete, hapus. Sudah terpotong videonya. Jadi kalau video-video kita yang mau kita potong ya, itu mudah sekali ya. Jadi kontrolnya ada di sini. Intinya kawan-kawan itu terus apa namanya, mencoba ya, eksperimen. Oh, masukin video yang dari web, baik yang dari web atau yang dari aplikasi ya. Kalau yang dari aplikasi ya silahkan cari video di YouTube, di download ya, masukin ke medianya, media library-nya. Jangan lupa ada di sini, ada di media, baik yang di web maupun yang di aplikasi. Nah ini ada media ya, tinggal kita masukin ke media. Jadi pustaka medianya di sini, entah itu gambar, entah itu video ya, entah itu audio, itu ada di sini nantinya. Ada di sini semua. Baik yang di aplikasi maupun yang di web. Nah, ini yang web. Nah, bedanya apa? Nggak ada beda. Bedanya hanya itu kalau buat saya bukan beda ya, hanya menyesuaikan tampilan aja. Yang tadi kalau di web itu di kiri dari atas ke bawah, kalau di aplikasi di kiri dari kiri ke kanan. Bedanya yang paling mendasar itu hanya kalau web itu tersedia footage video gratis, sudah tersedia, tinggal kita pakai. Jadi kita nggak perlu repot-repot download lagi. Nah, namun kalau kita mau cari yang lebih sesuai keinginan, nah kita bisa cari sendiri. Cari sendiri di mana, di Facebook, di YouTube misalnya, atau di Envato, atau di mana aja bebas. Terus kawan-kawan upload di media ini. Nah, tinggal tarik aja misalnya video ini ya. Saya cari yang kecil-kecil ya, coba ya. Yang ukurannya kecil ya. Nah ini 19 MB ya. Udah tinggal kita drag aja ke sini. Ya katakanlah ini video gambar keyboard ya. Nah ini kan ya kayak gini ya. Ini kan kita kadang memerlukan footage seperti ini ya buat background ya. Nah, mungkin kalau di ini di apa namanya, di stok video CapCut nggak ada, atau kita udah cari nggak ketemu misalnya, atau kita cari ya keyboard. Oh ada ternyata, luar biasa. Ada yang orientationnya landscape, portrait ada, yang landscape ada tuh. Nah itu tinggal dipakai. Tuh ada yang, bahkan ada yang apa namanya, yang lighting ini ya, apa nih keren banget nih tuh, kalian bisa lihat ya, luar biasa ya, amazing ya CapCut ini ya. Bahkan footage ada, material footage aja disediakan sama CapCut, luar biasa ya. Ada juga yang kayak gini. Nah ini cocok nih dengan warna tulisannya, tontonnya ya, ada apa namanya, efek-efek glowing apa namanya, neon glow itu ya, cahaya neon, cocok banget sama nuansa tulisannya ini, eh, cocok sekali ya. Nah oke, kita bisa pengen ganti yang ini, kalau saya pengen ganti yang lebih cocok, lebih masuk, ya udah tinggal kita tambahin, udah masuk ke sini. Nah durasinya cuma 9 detik, berarti kita perlu tambahan ya, kita tambah lagi. Nah ini contoh ya. Nah mungkin
mungkin videonya mau kita kasih efek-efek ya. Tadi kita belum berhasil memberi efek pada video. Mungkin ada sedikit penyesuaian ya kalau saya itu di sini mungkin. Nah, bisa ternyata. Tuh ini. Cukup diklik aja ternyata ya. Mungkin saya kemarin terbiasa di aplikasi, ternyata kalau di website itu cukup kita klik aja, nggak perlu kita tarik ke videonya, nggak perlu. Yang tadi kan kalau di aplikasi saya caranya lupa caranya tarik di video ya, tarik ke video, ternyata enggak. Kita cukup seleksi video yang mau kita beri efek, kita klik seperti ini, kemudian terapkan efeknya hanya dengan ngeklik aja. Nah, efek sudah diterapkan. Pengaturan efeknya di mana misalnya? Oh, efeknya kayak terlalu berlebihan deh misalnya. Bisa nggak diatur? Bisa. Misalnya yang ini. Jadi dia itu ada di misalnya kita ini ya. Kita pakai efek suatu efek ini. Nah. Agak sangkut-sangkut ya. Mungkin ini karena koneksi internet. Nah. Propertiesnya ada di sebelah kanan. Nah, video dasar. Sorry ya, kita butuh sedikit sabar dengan koneksi yang nggak stabil ini. Koneksi. Untungnya Zoom masih stabil ya. Untungnya Zoom masih stabil. Atau bisa juga kita efeknya kita mainkan dengan cara layering aja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita taruh di atas videonya. Itu bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, ini kelihatan efeknya ya. Kita cukup klik add, kita tambahkan. Klik add di situ. Ini ada button plus itu ya. Klik aja, dia akan masuk ke timeline project. Tinggal kawan-kawan udah taruh di sini. Nah, sesuaikan durasinya dengan objek yang atau video yang ingin kita beri efek tersebut. Sesuaikan durasinya. Misalnya panjangnya segini ya, 9 detik ya udah berarti 9 detik. Kalau kita pendekin, dia nanti akan ada beberapa bagian yang nggak kebagian efeknya. Kita contoh ya. Nah, seperti ini ya. Ada bagian yang nggak kebagian efek karena efeknya kita nggak kasih sampai full. Nggak apa-apa, nggak masalah ya, namanya juga belajar ya. Oke, kita coba kasih efeknya sampai full. Nah, oke. Nah, sampai di sini ya. Nanti kita akan coba di transisi. Nah, ini ada transisi. Kita akan coba gunakan video yang lain. Misalnya video ini kita hapus. Kita cari media lagi atau kita stok video lagi, kita cari keyboard yang ini misalnya ya. Oke, kita tambahkan. Oke, efeknya sesuaikan seperti ini, panjang pendeknya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba bermain di transisi. Nah, transisi ini juga salah satu fitur yang akan apa ya, memberikan nuansa tersendiri buat video kita. Apa ya, bikin video kita tuh semakin manis gitu ya dengan transisi video ya. Apalagi kalau transisi yang kekinian itu ada kayak color glitch gitu ya, kayak video rusak gitu ya. Kita akan cari di mana efek glitch. Nah, ini glitch nih. Nah, ini efek-efek yang kekinian nih. Transisi perpindahan videonya itu lah. Kalau ini kan kita perpindahannya biasa aja ya. Yang ini ya.
Nah, langsung langsung berpindah secara spontan ya. Nah, kita bisa gunakan efek-efek yang khusus ya, misalnya ini. Nah, bergelombang seperti ini, oke. Kita tambahkan di sini. Tarik ke sorry, bentar ya. Jadi kalau web memang sangat butuh koneksi yang ini ya, sangat butuh koneksi yang ya yang sangat cepat ya. Nah, ini udah masuk ya di sini. Oke, kita tarik aja ke sini. Nah, ini kita bisa perbesar layar kerja. Mungkin kalau ini terlalu kecilan ya. Ini juga kecil sekali, ini berapa persen saya nggak tahu. Besarkan aja biar kita lebih enak ya, lebih enak mengetahui seberapa ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita udah kasih transisi nih. Kita bisa lihat perpindahan videonya itu seperti ini. Coba. Nah, ini transisi yang saya bilang kekinian ya. Zaman-zaman sekarang itu efek-efek transisi video itu keren-keren sekali ya. Itu kalau di After Effects atau di Premiere itu kita perlu download plugin ya. Plugin tambahan biar punya transisi sekeren itu. Bayangin ya, betapa nggak efektifnya gitu ya. Nah, sementara di CapCut udah ada, semuanya udah tersedia di sini. Apalagi kalau yang Pro ya. Pro itu ada beberapa transisi tambahan. Nah, ini ada transisi yang keren juga di sini. Nah, kita bisa terapkan juga. Kita hapus transisi yang tadi. Nah, ini di sini ada. Tonton lihat. Saya coret coba. Nah, ini. Nah, ini transisinya tadi. Nah, ini. Ini transisi. Transisi yang tadi ada di sini. Oke, kita akan clear. Kita hapus. Kita hapus. Oke. Kita kasih transisi yang baru nih. Misalnya ya, yang ini ya misalnya. Nah, ini misalnya. Udah. Cari videonya. Nah, ini. Pilih, tarik aja ke sini. Dia butuh waktu ya, mungkin dia loading ya, dia download dulu ya kan buat sampai ke kita itu kan. Malam ini kan online ya. Kita kan kerjanya itu eh, sambil online, jadi dia butuh waktu untuk berproses ya. Nah, udah masuk di sini. Nah, oke. Tinggal tarik. Kalau udah muncul seperti ini berarti dia udah sempurna loadingnya ya. Oke. Kita coba seperti apa transisinya. Kalau kita pelan-pelan aja. Nah, seperti ini dia. Dia ada perpindahan berupa objek shape yang melewati dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Nah, setelah semua objek shape itu lewat, berganti dengan video yang baru. Keren ya, transisinya keren. Dan ini kalau di software editing yang pro itu, ini susah ya, maksudnya hal yang ya kalau mau yang kekinian itu kita perlu download lagi atau plugin baru lagi yang dan harus bayar lagi ya. Walaupun kalau bagi pengguna software crack ya nggak masalah ya nggak masalah tinggal download, install, selesai kan gitu ya. Nah, oke. Kita ganti transisinya dengan yang tadi. Kalau saya suka yang glitch tadi, yang kekinian, yang ini tadi ya. Nah, kita kembalikan efeknya, transisinya. Oke. Nah, di video ini, di video pertemuan pertama ini kita udah belajar cara memasukkan teks, footage video, transition effect, efek transisi, efek video, sama audio. Nah, kita bisa lihat sebentar, kita bisa preview. Nah, oke. Mungkin biar playnya nggak sangkut-sangkut, kita coba ekspor ya. Kita ekspor. Kita ekspor dulu. Sebelum ekspor jangan lupa ada objek yang berlebih seperti ini harus kita potong ya. Misalnya audionya ini ya. Nah, oke.
Nah, ini perlu kita potong. Gimana cara potongnya? Udah, paskan garis akhirnya. Klik audio yang ingin dipotong. Caranya sama, ada di sini. Bagi atau Ctrl B. Klik, oke. Yang kanan kita buang. Nah, oh ini ternyata masih ada bidang kosong ya. Sayang kalau nggak kita isi. Kita bisa isi dengan stok video lagi. Masih dengan keyboard ya, nggak apa-apa. Nah ini misalnya. Tambahkan aja langsung. Nah, oke, sudah ada. Oke, lagi loading. Oke, lagi loading. Oke. Nah, ini lebih ya, objeknya lebih. Kita bisa potong lagi. Atau cara praktis kalau seperti ini, kita cukup tarik aja dari sini. Nah, artinya dia akan membuang durasi yang ke kanan itu. Dia akan buang, dia akan memotong durasi yang ke kanan itu. Akan dipotong oleh ini, fitur ini. Nah, oke. Ini udah seperti ini. Kita coba ekspor. Jadi kalau kita play, dia sangkut-sangkut ya. Beda kalau yang di aplikasi itu cenderung lancar ya. Yang di aplikasi cenderung lancar. Nggak apa-apa. Artinya ini nggak mengurangi effort kita untuk membuat karya yang bagus ya. Kita coba. Nah, nah, oke. Oke, ini kita udah mengenal anatomi CapCut ya, dari kiri ke kanan ya. Kalau kiri itu ingat, itu untuk semua hal yang ingin kita masukkan ke timeline project. Entah itu video, entah itu gambar ya, entah itu audio atau teks ya, semuanya ada di kiri ini. Sama juga yang di aplikasi. Nah, yang kanan itu propertiesnya. Kalau kita klik video ini di project ini, propertiesnya ada di sini. Ukurannya, posisinya, putar, campuran. Nah, insya Allah besok kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan praktek gimana caranya biar video ini agak dinamis. Jadi nggak statis. Ini kan videonya statis nih ya. Statis dia. Walaupun dari sisi pengambilan gambar dia bergerak. Cuma videonya statis. Nah, kita akan bikin insya Allah pertemuan besok video ini akan bergerak sehingga akan lebih ada nuansanya, akan lebih hidup video ini. Walaupun dari sisi pengambilan gambar dia berpindah apa namanya angle kameranya berpindah gitu ya dari kanan ke kiri gitu ya begini ya. Cuma dari sisi penempatan di software CapCut ini itu nggak ada transisi, nggak ada perubahan. Nah, besok kita akan bahas lebih detail gimana caranya video itu bisa lebih dinamis ya, ada pergerakan, ada fade in fade outnya supaya lebih menarik untuk dilihat. Nah, kita coba ekspor. Oke. Nah, resolusinya ada di sini 720 1080 ya, nama file. Kualitas yang direkomendasikan silakan kawan-kawan pilih ya. Nah, untuk contoh ini mungkin 720 aja dulu dengan format MP4. Oke, ekspor. Ini ada catatan akan disimpan ke space saya. Nanti kita akan buka ya. Oh, bisa diubah ya, bisa diubah. Oh iya, enggak. Siap-siap, enggak apa-apa. Ekspor aja. Nanti habis ekspor kita bisa download. Kita coba ekspor ya. Dia menyimpan, dia sedang proses ekspor. Nanti setelah ekspor, kita tinggal download dari space kita, cloud space kita di CapCut ya. Ini masih proses. Ini lumayan ya kalau durasinya 10 menit dengan full animasi, wah itu akan cukup lama ya. Cuma nggak selama ini loh, nggak selama After Effects. After Effects itu durasi 1 menit aja, waduh itu bisa lama sekali. Ya, 99%. Kita tunggu sampai 100, kita tunggu sampai selesai.
Menutup browser tidak akan menghentikan ekspor. Video akan disimpan di cloud. Wah, luar biasa teknologinya ya. Kita nggak perlu nge-save, kita nggak perlu apa. Dia semua auto save ya. Setiap pergerakan kita, setiap apa namanya pergerakan kerja kita itu, setiap progres kerja itu, setiap progres kerja kita step by stepnya itu auto save di CapCut ini ya. Jadi kita nggak perlu nge-save. Oh lupa nge-save misalnya mati lampu. Nggak ada lagi cerita kayak gitu ya. Ini dari Bang Laude Mahmud. Stok video nggak muncul. Solusinya apa? Kalau di web seharusnya muncul ya. Karena memang defaultnya muncul. Kecuali kalau di aplikasi ya. Nah, kalau di aplikasi memang nggak ada. Memang nggak ada stok video. Jadi solusinya apa? Kalau di aplikasi solusinya kita download aja video dari YouTube. Download video dari YouTube. Ya, download video dari YouTube. Misalnya ini contohnya. Nah ini. Saya udah download nih. Udah masukin ke media. Masuk ke media. Buka folder. Tarik aja ke sini ke media. Nah itu. Itu kalau aplikasi. Itu kalau aplikasi. Nah, kalau di web itu udah ada. Kalau di web udah ada di stok video ya. Defaultnya ada, harusnya ada. Tinggal di apa? Dicoba. Tinggal dicoba-coba ya. Nah, ini kan kalau ekspor ini kan sebenarnya nggak juga tergantung spek ya. Kalau ekspor ini tergantung kecepatan internet sebenarnya. Kecuali yang aplikasi. Kalau aplikasi sangat bergantung dengan spek komputer. Saya coba itu misalnya dengan RAM 2 GB, masih bisa. Masih bisa, walaupun mungkin sesekali akan sangkut-sangkut ya. Ya sesuai lah ya, menyesuaikan ya. Namanya juga software itu kan pasti ada minimum system requirement-nya. Dia butuh RAM berapa, dia butuh memori berapa, dia mintanya pakai prosesor apa ya kan. Ya tetap ada ya, biar bagaimanapun akan tetap ada. Seringan-ringannya pasti ada minimum requirement-nya. Jadi yang udah saya coba itu laptop dengan RAM 2 GB ternyata masih bisa ya. Laptop RAM 2 GB. Prosesornya Intel i3 kalau nggak salah. Laptop temen ya, saya coba. Bisa. Nah ini ekspor belum selesai karena mungkin koneksi internet sedang tidak baik-baik saja ya. Seharusnya udah ya. Kalau sesingkat itu mah nggak lama sebetulnya ya. Beda kalau yang aplikasi instalan. Nah ini, kalau kita ekspor itu nggak lama dia prosesnya cepat. Karena dia akan menyimpan di local drive kita, di hard disk kita, di komputer kita, di laptop kita dia nyimpannya. Makanya dia nggak perlu ngupload. Ini kan proses uploadnya yang lama kalau via web ini. Nah, kalau via web ini kan dia proses uploadnya ke cloud itu yang butuh waktu ya. Sama kayak kita tadi masukin audio ke sini ya. Audio dari YouTube ya. Itu kan butuh waktu dia. Dia butuh waktu untuk memproses file-file tersebut. Nah, silakan kawan-kawan yang ingin